mereka itu identitas spiritualnya adalah kebanggaan mereka sebagai sebuah bangsa yang besar selama ribuan tahun. Jadi kalau saya bicara dengan teman-teman di sana itu, dia bilang, ya kami bangsa beneran katanya. We are real country katanya. Kalau yang lain kan negara bentukan baru kemarin katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera buat kita semua dan buat seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Selamat datang Bung Hasan Nasbi. Ya. Makasih Bang. Yang baru saja pulang keliling-keliling negara Persia. Cuman 3 kota Bang. 3 kota, Sirat, Isfahan, Teheran. 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 3 kota itu kota-kota yang menarik semua. Iya, sangat menarik Bang. Iya. Sempat jalan kaki di Jalan Wali Asr ya. Itu jalan terpanjang di Iran itu. Iya, kalau itu nggak jalan kaki Bang, jadi ini Bang, naik mobil itu Bang. Iya. Iya. Yang ada busway itu. Ada apa sih? Jalan ke ini Bang, jalan terpanjang itu menuju Istana Shah. Ke utara kan? Oh iya. Ke utara kan? Iya. Istana Syahiran kan di utara. Iya. Yang White Palace sama yang Green Palace itu. Sempat masuk ke dalam. Main sana Bang. Ya. Dan hebatnya di Iran itu walaupun mereka revolusi menjatuhkan Shah Iran, sepatu pakaian Shah Iran dan sepatu istrinya lengkap masih sepiring-piringnya lengkap Bang. Tidak ada yang dirusak satupun. Ya. Jadi hebat. Kalau kita saya kira bukannya sudah dibakar sepatu itu. Gedungnya istananya udah dibakar. Udah hilang itu istananya itu Bang. Nah ini menunjukkan satu bangsa budayanya hebat ya. Iya. Bisa menghargai nilai-nilai sejarah, walaupun dia tahu bahwa berbeda nih orang. Berbeda. Mereka gulingkan ini syairan, membunuh ratusan ribu orang. Iya. Nah, tapi apa namanya Safak Bang? Safak itu badan intelijennya. Itu yang culik-culik orang. Iya. Itu kan Safak itu di bawah Mossad. Iya. Safak. Gitu, yang siksa orang di, waduh berat. Ya saya lihat saya main kedua istananya, Istana Pahlavi yang senior, sama Istana Pahlavi yang kedua. Oh komplit Bang masih ya. Oh, istananya terpelihara dengan baik, semua perlengkapan istana, meja makan, gelas minuman semua masih. Sepatu istrinya yang segitu jumlahnya banyak itu masih terpelihara. Gitu. Baju-baju kebesarannya Shah Iran ya. Bukan dirampok Bang, dibagi-bagi enggak dipelihara dengan baik. Itu memang luar biasa. Nah itu yang mungkin perlu kita teladani ya. Iya. Sikap-sikap menghargai. Kan kita boleh benci kepada ideologi seseorang atau pola atau gaya kepemimpinan seseorang. Tapi budayanya kan enggak. Bahkan kedutaan besar Amerika juga dirawat dengan baik Bang. Iya. Walaupun sebenarnya kan nggak boleh, harusnya itu tetap jadi wilayahnya Amerika kan. Tapi sekarang kan dijadikan museum. Iya. Den Espionage Museum. Iya, museum spionase karena memang isinya alat sadap aja semua. Yang dipajang di sana alat sadap Amerika di zaman itu ya. Termasuk juga mesin penghancur, mesin pembakar kertas, mungkin penghancur dokumen segala macam. Dan ternyata dokumen-dokumen yang sudah dihancurkan itu disusun balik sama mahasiswa-mahasiswa selama 10 tahun. Jadi buku. Saya beli bukunya itu Bang. Dan isinya Bang informasi kekayaan alam aja semua tentang semua negara Bang, termasuk Indonesia. Cerita mereka tentang spionase tentang kekayaan alam, tentang ideologi, tentang apa ya kayak gitu-gitu. Urusannya kekayaan alam aja nih. Iya. Tentang berbagai, termasuk ada Indonesia di situ. Jadi kalau saya pelajari, memang mungkin bangsa ya, bukan negara ya. Bangsa yang memang sangat menghargai nilai-nilai budaya, sejarah, apapun, agama, politik, militer, dan kemudian situs-situs kuno itu yang terbaik itu memang Iran, Persia ya, orang-orang Persia. Ada satu perpustakaan di Qum, itu sekarang perpustakaan terlengkap di dunia, terlengkap. Saya belum sempat. Kalau kita bicara tentang perpustakaan Islam, dulu kan di Kairo ya, Mesir ya, sekarang karena tidak terawat mungkin.
Jadi itu perpustakaan itu dibangun oleh satu orang ulama. Jadi dia membeli buku dari hasil mengkodok sholat orang. Misalnya begini. Iya, kodok sholat orang dia dapat ini. Misalnya ada orang meninggal, orang kaya meninggal, kemudian anaknya minta dikodok sholatnya, minta dikodok ayahnya, lalu dia dibayar, gitu. Nah, hasil uang itu dia beli buku. Sampai ada satu buku, ada semacam buat orang Katolik, ini buku utama gitu, saya lupa namanya. Dia beli di Spanyol, murah sekali dia beli. Udah rusak. Nah, mereka tuh ada mesin reparasi, direparasi sama dia, yang mana bekas digigit kutu buku itu ini lagi bagus. Orang Spanyol ini datang, ada orang Spanyol kaya datang ke perpustakaan di Qom. Dia mau beli lagi. Berapa puluh miliar pun saya beli. Nggak dikasih. Iya, ini bukan soal uang. Saya nggak butuh uang. Dia bilang. Kayak ilmu pengetahuan ini. Dan itu perpustakaan itu, buku-buku yang kuno-kuno itu 5 lantai ke bawah. Dan itu anti bom. Mau dibom pakai apapun nggak bisa. Nggak bakal hancur. Gitulah kira-kira perhitungan mereka. Nah, jadi itu biaya dia sendiri. Dia nggak mau ada bantuan dari siapapun. Kecintaan terhadap ilmu. Ya, luar biasa. Mau cari buku aja Quran tahun berapa aja dari sana. Sayang ya, nggak ke Qom. Kalau ke Qom tuh ke situ. Nggak sempat ke Qom, Bang. Ya. Karena memang target saya ziarahnya ke Hafiz Al-Shirazi sama ke itu, Bang, makam Cyrus the Great. Gitu. Ke Tomb of Cyrus itu aja. Target saya ke sana sih sebenarnya. Tapi sebenarnya Qom itu kota yang juga sekarang indah sekali. Besar, udah melebar, besar ya. Kayak kita di sinilah, Jakarta ada BSD, ada itu. Mereka udah mengembangkan di sana. Bukan seperti kita bayangkan kota-kota pesantren agama yang kumuh gitu ya. Mewah sekali. Kotanya tuh udah seperti kalau kita lihat ya lebih luasnya kira-kira lebih luas dari Malang. Dan perluasannya lagi sampai ke kaki-kaki gunung itu. Oh, bagus dong. Bagus. Qom itu bagus. Iya. Salju kalau musim dingin Nantilah bareng-bareng lagi. Tapi emang tuh perjalanan spiritual luar biasa sih menurut saya itu. Ngelihat negara yang 44 tahun diembargo, berbagai sanksi internasional, putus dari perbankan internasional, putus dari teknologi dan obat-obatan internasional. Mobil nggak ada yang baru kan, misalnya yang bagus-bagus nggak ada, telekomunikasi, tapi mereka bisa kayak gitu bertahan sebagai sebuah negara dan dalam keadaan yang menurut saya, Bang, kecuali soal mobil dan gedung-gedung mewah jauh lebih baik daripada kita, Bang. Jalan bagus, lebar-lebar seperti di bawah kota Teheran ada 16 line subway. Iya kan? Ini negara kena embargo nih. Mau kemana-mana sekarang mau masuk apapun tapping. Pakai kartu, ya kan? Ya cuman kartu visa kita nggak berlaku aja di sana, karena dia terputus dari perbankan internasional. Kartu HP kita nggak bisa dipakai di sana. Mau roaming apa juga nggak. Kita harus beli kartu lokal. VPN ya. Pakai kartu lokal, pakai VPN. Kalau mau ngakses WhatsApp, Instagram, TikTok segala macam harus pakai itu. Tapi yang saya lihat sebagai sebuah bangsa ini memang bangsa yang punya kekuatan spiritual luar biasa. Tapi menurut saya spiritualnya bukan agama, Bang. Karena masih identitas mereka. Kalau agama itu bagian ulama. Tapi mereka itu identitas spiritualnya adalah kebanggaan mereka sebagai sebuah bangsa yang besar selama ribuan tahun. Jadi kalau saya bicara dengan teman-teman di sana itu, dia bilang, ya kami bangsa beneran katanya. We are real country katanya. Kalau yang lain kan negara bentukan baru kemarin katanya. Bahkan Amerika juga baru negara bentukan kemarin menurut mereka. Jadi kultur mereka sebagai pusat peradaban itu terbentuk ratusan tahun, ribuan tahun. Makanya saya bilang, ini gimana caranya? Kalian inflasi gila-gilaan, turis juga nggak banyak. Kan paling turis dari Rusia, dari India, dari Cina, Afrika Selatan, itulah turis dari sana kan. Kayaknya waktu itu orang Indonesia yang jadi turis cuma saya tuh. Tapi semua peninggalan-peninggalan saja terawat dengan baik, bersih, nggak ada sampah. Nggak kotor sama sekali, nggak ada pedagang asongan, nggak ada gembel, nggak ada pengemis, nggak ada homeless,
Padahal ruang terbuka semua besar-besar. Terawat dengan baik. Saya bilang, kalian dengan apa kalian merawat ini kayak gini? Saya bilang, ya kami harus rawat ini. Mau peninggalan manapun, mau dinasti manapun, kalau masih berdiri kami rawat dengan baik. Bahkan Shah yang digulingkan aja istananya dirawat dengan baik. Saya lihat, oh emang terawat dengan baik 2 istana itu. Satu komplek besar di gunung itu, yang udah itu di Teheran Utara. Teheran Utara itu, saya bilang, wah ini kawasannya terawat dengan baik ini. Ya, dan nggak terlalu banyak turis, Bang. Orang pengunjung juga terlalu banyak, tapi bisa terawat dengan baik kayak gitu, menurut saya luar biasa. Mental bangsanya. Penghargaannya terhadap sejarah, terhadap ilmu pengetahuan, menurut saya luar biasa dan dirawat. Bangsa yang menurut saya nasionalismenya tertinggi itu ya Persia, Iran itu. Lebih tinggi dari Perancis. Nasionalismenya ya. Ya itu menurut saya gitu. Mereka mungkin sekarang lagi rendah kepercayaan terhadap pemerintahnya. Tapi nggak mau berontak, nggak mau ngelawan. Mereka cuman diam aja di rumah, nggak mau datang ke TPS gitu. Kan juga habis pemilu mereka tuh. Nggak mau datang ke TPS mereka. So, untuk membuktikan bahwa kita lagi nggak percaya sama policy Anda, kebijakan Anda, terutama kebijakan luar negeri. Mereka pengen terbuka sekarang. Generasi umur 40 tahun ke bawah itu pengen, ya kita buka aja lah diri ke dunia gitu. Takut apa sih, bangsa kita nggak akan geser gitu. Termasuk juga perlawanan buka kerudung menurut saya itu juga perlawanan. Tapi silent, Bang. Bukan revolusi-revolusian yang memberontak segala macam, demonstrasi, udah nggak ada lagi. Sekarang walaupun ada pengumuman di mana-mana, perhatikan jilbabmu, tolong pasang jilbabmu dengan baik, ya mereka jalan aja buka. Tapi itu kenapa saya bilang? Ya kalau sekarang kan siapa yang mau ditangkap katanya. Sudah sebanyak ini orang yang protes, ya udah kami begini cara kami. Tapi happy, gembira, nggak marah-marah. Anjuran aja itu. Iya, gembira, nggak marah-marah, mereka tidak protes, tidak demo, tidak bicara buruk. Nah itu satu lagi, nggak bicara buruk, Bang. Jarang saya ketemu orang yang bicara buruk. Jadi semua happy. Saya bilang, bagaimana dalam keadaan kayak gini kalian tetap bisa happy? Dia bilang, ya kami bisa menemukan segala macam cara, 1000 cara untuk bisa bahagia. Jadi jangan khawatir, kami sudah jadi bangsa besar ribuan. Sebagai orang Persia sudah. Jadi identitas spiritual sebagai orang Persianya itu memang menurut saya membuat mereka bertahan luar biasa. Apalagi ternyata ribuan setiap tahun yang kuliah ke luar negeri, tapi banyak juga yang balik lagi ke dalam. Jadi dia mengubah mindset, cara pikir. Menurut saya jauh lebih maju, rapi banget, Bang. Dibandingkan sama Indonesia, rapi sekali, Bang. Kompas tuh pernah nulis. Rapi sekali, Bang. Bersih dan rapi sekali. Kompas itu pernah menulis, dia bilang, kalau kita bandingkan Jakarta dengan Teheran, itu seperti kota besar dengan kampung. Artinya Jakarta ini menjadi kampung dibandingkan dengan Teheran. Gitu. Walaupun di Teheran nggak ada gedung-gedung mewah-mewah kayak Jakarta, Bang. Kita bicarakan fasilitas, infrastruktur. Rapi semua. Buat pejalan kaki, taman-taman besar. Ada jembatan gantung yang menghubungkan 2 taman besar itu, dia melintas di atas kota. Dan di sana penyeberangan jalan itu banyak pakai eskalator. Iya, betul. Nyebrang jalan pakai eskalator. Dia tahu rakyat ini malas naik tangga. Gitu. Tapi dia harus menyelamatkan rakyat kan? Naik eskalator. Pakai eskalator. Penyeberangan jalannya menurut saya unik. Mereka tumbuh dengan caranya sendiri, dengan arahnya sendiri. Dan yang paling menyenangkan waktu ya masuk ke itu, Bang, ke kedutaan besar Amerika yang sudah di-abandon itu, yang sekarang jadi museum itu, terpelihara dengan baik, gak dirusak, gak dibakar. Ya ada buah-buah kaca pecah kan, tapi buat masuk aja kan. Tapi sisanya nggak ada. Kalaupun ada mesin-mesin penyadap yang rusak, karena mereka rusak sendiri. Orang Amerika merusaknya itu sendiri. Supaya jangan terdeteksi. Supaya jangan terdeteksi gitu. Ada mesin-mesin apa segala macam yang rusak itu karena mereka hancurkan. Tapi kalau ke Tomb of Cyrus itu, Bang, nggak tahu kenapa, Bang, nangis di situ, Bang. Orang Iran meyakini itu Iskandar Zulkarnain versi mereka itu. Tapi orang Yahudi juga ziarah ke sana. Karena mereka penyelamatnya Yahudi ketika disiksa oleh Babilonia kan. Kalau dalam Alkitab kan tertulis Kores. Orang Iran nyebutnya Kuros. Kita menyebutnya Cyrus the Great. Kebetulan perusahaan saya namanya Cyrus, Bang. Nama persis sama, Bang. Cyrus. Makanya saya ziarahnya ke sana, Bang. Tapi di sana emang kalau kita mendengar kisah cerita dia, bagaimana dia menyelamatkan orang, menghargai agama orang. Dewa kamu apa? Habis daerah takluk kan nggak dipaksa masuk agama dia. Kamu dewanya mana? Oh ya, pasang dewanya di sini. Saya hormati dewanya. Saya ikut hormati dewanya. Perempuan boleh jadi jabatan paling tinggi apapun, boleh perempuan. Jadi nggak ada gerakan-gerakan emansipasi zaman itu, karena perempuan boleh. Dan di Iran kan wakil presiden ada perempuan. Ada perempuan. Menteri ada perempuan. Dokter perempuan baik.
Lebih banyak yang beraktivitas kalau kita sebut ASN. ASN di Iran itu lebih banyak perempuan. Ya, iya betul. Benar. Betul. Dosen-dosen di kampus ya. Betul. Gitu. Jadi menurut saya ini dia tumbuh dengan cara kalau misalnya terbuka sama dunia luar, Bang, ini akan jadi negara yang luar biasa. Ya, makanya Amerika itu tidak terus memainkan hukuman sanksi itu kan. Kalau tidak ada sanksi, ini jadi negara yang luar biasa. Luar biasa. Karena bukan soal pemerintah lagi menurut saya, tapi bangsanya itu yang memang sudah punya kebanggaan sebagai bangsa beneran gitu. Kami 2.500 tahun sebagai sebuah bangsa gitu. Bangsa lain berapa tahun jadi sebuah bangsa. Luar biasa itu. Intinya itu tadi, kecintaannya kepada negara dan bangsanya itu besar sekali. Identitas mereka bersama, mereka punya, Bang. Jadi kayak Cina lah, mereka punya identitas bersama sebagai orang Cina, orang Jepang punya ribuan tahun identitas bersama sebagai orang Jepang. Nah, ini juga punya 2.500 tahun identitas sebagai orang Persia. Dan mereka tahu 2.000 tahun itu mereka pemimpin dunia, Bang. 2.000 tahun itu mereka pemimpin dunia gitu. Jadi 50% populasi di zamannya Persia itu ya. Jadi itu perjalanan luar biasa ya. Saya kira saya jadi kepingin ke sana nih habis Idul Fitri nanti. Kalau Abang kan udah sering. Abang udah sering ke sana. Ya, tapi kan suasananya kan berbeda-beda. Iya. Isfahan tuh luar biasa. Oh, Isfahan. Isfahan itu ada satu masjid itu kan. Masjid itu tidak sampai sekarang tidak pakai speaker. Lutfullah. Lutfullah. Nggak pakai speaker. Lutfullah Mosque. Jadi kalau khotbah itu semua dengar. Ada ininya di depan. Ada 2 masjid kan itu. Dan penemu jam pertama, jam tangan itu di situ, di Isfahan. Ini jam dari Iran, Bang. Waduh, luar biasa. Untung nggak bawa oleh-oleh yang lain dari Iran. Yang sensitif ya kan. Berat itu. Tapi di sana saya merasakan itu, Bang. Minum kopi secangkir bayar 1 juta, Bang. 1 juta itu dibagi 14.000 berapa ya? Iya, sekitar $1,5 lah. $1,5 lah. Ya itu. Ya karena nilai mata uangnya kan. Iya, pasti anjlok banget. Inflasinya gila-gila. Tapi dia tetap aman. Uang ada, barang ada gitu. Gitu. Ini tanggal 21 mau tahun baru mereka kan. Oh, ini Nuruz. Makanya orang semua happy. Itu kita jangan ke sana kalau Nuruz. Nggak bakal dapat hotel, nggak dapat tiket pesawat, tiket kereta, semua udah nggak ada. Jalan macet. Bukti bahwa ekonomi bebe aja, Bang. Karena semua orang keluar rumah. Nuruz. Nuruz itu tahun baru Persia. Tetap. Kalau kita kan di sini nggak ada lagi. Nggak, tahun baru Indonesia aja nggak ada. Kita ini tahun baru Islamnya 1 hari. Mereka 2 minggu tuh. Tahun baru Persia. Tahun baru Persia. Zaman masa belum Islam. Iya. Dipertahankan dan itu 2 minggu loh. Itu hebatnya memang. Nuruz. Saya kira nggak ada negara yang bisa contoh Iran itu. Iya. Hebat. Ya, menurut saya itu bangsa besar tuh ada jejaknya. Bukti bahwa itu emang bangsa yang besar selama ribuan tahun. Oke, terima kasih oleh-oleh dari perjalanannya dari Iran setelah Pilpres ya. Iya. Mudah-mudahan menenangkan diri itu menginspirasi banyak orang. Juga masyarakat kita secara keseluruhan terinspirasi lah dengan oleh oleh-perjalanan Hasan Nasbi ke negara Tehran, ke negara Iran, ke negara yang diblokade oleh internasional. Iya, luar biasa. Tetapi sukses ya. Iya, menurut saya oke lah. Inflasi sih masalahnya inflasi, tapi ya oke lah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.